musannif rahimahullahu taala kaifiyatul istinja. Jadi pembahasan malam hari ini kita bahas tentang kaifiyatul istinja'i. Kaifiyah, cara istinja, cara cebok. Karena orang kalau sudah buang air wajib istinja, gitu kan? Thumma yastanji limaq'adatihi bi thalathati ahjar. Kemudian orang yang buang air itu beristinja untuk duburnya dengan menggunakan 3 buah batu. Jadi ini kesempurnaan istinja ya. Jadi pertama sekali orang yang buang air itu ketika dia mau ketika sudah selesai dia buang air, dia beristinja di duburnya dengan menggunakan 3 buah batu. 3 buah. 3, 5, 7, 9. Gitu. Wa mithluha, dan yang seumpama dengan batu itu. Jadi yang seumpama dengan 3 batu apa saja? Kullu khashinin tahirin, setiap benda kasar yang suci. Contohnya tisu, ya kan? Kemudian apalagi selain tisu? Kulit kayu, gitu. Daun kayu yang meresap, batang kayu yang meresap, gitu kan? Ini bisa untuk pengganti batu. Thumma yastanji bilma, kemudian setelah selesai beristinja atau beristijmar dengan 3 batu tadi, dia beristinja dengan menggunakan air. Jadi sempurnanya tuh pakai batu baru air. Ini sempurnanya gitu kan. Bagaimana dia beristinja dengan air? Bi an yufillahu bil yumna, dengan dia menumpahkan air dengan tangan kirinya, dengan tangan kanan, ala mahallin najwa, ke atas tempat kotoran, keluar kotoran. Jadi kalau lubang pantat tuh kan, lubang itu dengan tangan kanan tuh kita siram, gitu. Jadi menuangkan dengan tangan kanan itu air di atas tempat keluar kotoran. Tangan kiri ngapain? Itu dia. Wayadluka bil yusra, kemudian tangan kiri menggosok. Dia menggosok dengan menggunakan tangan kiri. Jadi sambil dituang sambil digosok, gitu kan? Hatta la yabqa atharun, sehingga tidak tersisa bekas. Yudrikuhul kaffu, yang didapati bekas itu oleh telapak tangan. Artinya kalau dia megang lubang kemaluan dubur tuh, itu kalau dipegang nggak ada lagi pasir-pasir gitu kan, nggak ada lagi kotoran, licin-licin itu tak ada lagi, cuma rasa kulit. Berarti ini sudah bersih. Bi hissil lamsi, dengan indera sentuhan, dengan rasa sentuhan, dengan indera sentuhan. Jadi kata Imam Ghazali, orang cebok tuh cukup seperti itu. Pakai batu dulu atau pakai tisu, kemudian disiram dengan air. Sudah, asal sudah dicebok, digosok-gosok, sudah bersih, sudah. Ini kata Imam Ghazali cara beristinja. Wa yatrukal istiqsa, dan dia tidak melakukan istiqsa fihi, pada istinja. Bagaimana istiqsa itu? Berlebih-lebihan secara mendalam. Sampai dimasukkan tangan tuh ke dalam lubang dubur. Gitu. Maksudnya jari itu sampai dimasukkan ke dalam. Ini kata Imam Ghazali, tinggalkan istiqsa. Mendalami ketika seseorang beristinja. Karena ada yang model dimasukkan kan? Dimasukkan, digoyang-goyang pula dalam tuh sedikit kan, itu kan? Ditengok sampai tak ada lagi kotoran tuh. Ini kata Imam Ghazali, tinggalkan, tidak perlu. Lihat.
Kenapa wayatrukal istiqsa fihi bita'arrud lil batin. Jadi meninggalkan mendalami pada istinja itu dengan pengarahan kepada bagian dalam dubur. Jadi kotoran yang ada di dalam dubur itu tidak perlu dibersihkan ketika beristinja. Yang wajib dibersihkan itu yang luar saja. Nah, gitu. Jadi jangan dipaksakan dicongkel-congkel di dalam. Kenapa? Fa inna dzalika manba'ul waswas, karena itu adalah sumber waswas. Nanti orang jadi waswas terus. Ketika dia menjolokkan jari ke dalam lubang dubur itu, akhirnya nampak kotoran. Besok-besok kalau dia buang angin, dia ragu gitu. Ini jangan-jangan saya buang angin, keluar ampas dengan angin tadi. Akhirnya ragu dia. Jadi was-was terus. Wal ya'lam, dan hendaklah seseorang itu mengetahui anna kulla ma la yasilu ilaihil ma fahuwal batin. Setiap barang yang tidak sampai kepadanya air, maka itu batin. Jadi kalau kita tumpahkan air ke bagian dubur tuh, yang tak kena air itu bagian dalam. Nah, yang kena air itu bagian luar. Nah, gitu. Wala yathbut hukmun najasah lil fadalat al batinah, dan tidak tetap hukum najis, kenajisan bagi sisa-sisa yang ada di dalam. Jadi kita nggak usah mikirkan yang di dalam, yang di luar saja yang diuruskan itu kan. Malam tadhhar, selama dia tak nampak, selama dia tak keluar, maka tak usah kita pikirkan. Wa kullu ma huwa zahir, dan semua yang nampak. Nah, wa anna ya, ini atop ya. Wa kullu ma huwa zahir, dan bahwasanya setiap yang dia itu zahir, yang keluar, yang nampak, wa thabata lahu hukmun najasah, dan tetap baginya hukum kenajisan. Makanya kalau kita luka ya kan, kalau keluar darah baru najis. Kalau tak keluar darah, tak ada najis kan itu. Fahaddu tuhurihi, dan batasan pensuciannya, ayasilal ma'u ilaih, sampai air kepadanya, fayuziluhu, kemudian ia menghilangkannya, wala makna lil waswas, tidak ada makna bagi yang namanya waswas. Nah, jadi kalau sudah kita bersihkan, lihat tangan itu sudah tak ada kuning-kuning kan, berarti itu sudah bersih. Jadi tak perlu dicium, ya kan? Ada pula yang mau mencium memastikan. Jadi itu tidak perlu, ya, cukup dengan dilihat bersih sudah. Nah, gitu.